Itu yang kudu kurang benar-benar diperhatikan, diistimewakan, diperhatikan, dipikiran sakit wae. Mana sih? Mustagil bih. Mana sih? Mustagil bih. Barang-barang? Mustagil bih. Mustagil bih. Urang kudu katungkul kata perkara. Anu kudu dijago, dijauhan misalnya mustawal anu kudu dijauh. Ayo, biarpun sederhana, ya, biarpun sederhana, ketika itu mendekatkan ka Gusti, lakukan saja, karena pada faktanya itu tidak sederhana, itu adalah luar biasa. Jadi sesuatu hal yang sederhana, nyebut alhamdulillah, nyebut subhanallah, nyebut la haula, nyebut Rabbana tawakkalna ilaihi, ya sederhana, tapi itu kekuatannya besar. Lakukan saja, seriuskan saja, karena kayak ujung-ujungnya orang insya Allah bakal diberi cenah mulia. Itu gajinya orang teu kudu serius teh, urusan kesehatan teu kudu serius teh. Jadi loba pasrah ka percayakeun Gusti Allah. Cukup urang mah darah tinggi mah cangkudu di blender. Itu kebiasaan sayuna Siti. Jadi lamun saya seniki lamun hampir dinten saminggu 2 dinten sekali itu cangkudu. Nah, sabab nahan supaya ulah darah tinggi. Cangkudu, no cenah? Cangkudu di blender kayak di naonan dah di maduan 2 sendok cekap sakitu teu kudu macam-macam. Dihabakeun jeung teh haji dah. Cager keke. Cager insyaallah. Itu kudu berlebihan ting dina asbab, ya. Ulah berlebihan ting dina asbab, karena berlebihan dina asbab itu adalah termasuk mustagwalan. Anu pulang kudu di jauhan. Waman aikona, waman jeung jalma, wa annaman jeung sanya jalma aikona nu yakin annallaha sana Allah yatlubu manggil ka manehna, yatlubu neangan manehna, menghendaki manehna, sodako atau sodako maka bakal sungguh-sungguh at-talaba kana neangan ilahi ka Allah. Jelema nu yakin bahwa dia dipanggil ku Allah, dikehendaki ku Allah, maka akan benar-benar manehna lumpat ka Gusti Allah. Jadi gitu. Jelema anu yakin bahwa Allah itu menghendaki dia. Itu kesadaran itu tuh, ya, diawali tina ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi urang teu didamel ku Allah Subhanahu wa taala angin supaya urang jelas bahwa urang teh nyaho urang hamba Allah pangeran. Langsung liya'budun eta. Jelas bahwa urang posisi hamba, Allah posisi pangeran. Ini maksud liya'budun teh supaya nyaho. Supaya nyaho bahwa kamu itu posisi hamba. Jadi status paling hebat itu bukan masalah kamu harta berapa, anak berapa, pangkatnya apa, ya, sudahkah kamu bayar pajak atau belum, sudahkah kamu kawin atau belum. Itu sebenarnya terpenting, sesuatu penting. Jadi nu penting itu sebenarnya status kamu sudah sadar belum bahwa kamu adalah hamba. Ya, kamu sadar belum bahwa kamu adalah hamba. Ini sudah status, kesan itu yang paling penting. Status itu kudu sabab memang dasarnya gitu, dasar dari orang, dasar orang itu adalah liya'budun. Liya'budun itu supaya orang hamba Allah pangeran. Selain itu sebenarnya sejalan-sejalan itu ya biasa-biasa saja, sangat-sangat biasa.
Jadi sebenarnya masalah itu orang tuh jadi dokter, orang tuh beunghar, orang tuh pintar sekalipun tidak terlalu masalah. Orang tuh jadi pejabat itu tidak terlalu masalah, bahkan orang tuh jadi kiai saja tidak terlalu masalah. Ketika orang sudah tahu bahwa orang itu benar-benar jadi hamba, karena itu yang paling penting. Tadi diceritakan Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu kan wali kutub, bahkan kewaliannya, kepangkatannya itu di atas Imam Syafi'i. Jadi namun dikatakan Imam Syafi'i itu adalah menteri, Syaiban itu adalah presiden. Ya, bayangkan. Jadi akhirat dan dunia ini sama, dimana dirinya ada orang kaya, ya, ada pejabat, barang-barang ada orang kaya, ada, karena dua hal ini anu menentukan klasmen kesuksesan di dunia. Hiji harta, kedua jabatan. Itu klasmen untuk nilai keduniawian. Jadi disebutkan kiai sukses teh kiai anu boga masyarakat. Jadi itu pejabat. Jadi istilahnya kiai itu kan pangkat. Coba lamun kiai itu boga masyarakat sukses tersebutnya. Kiai besar, tapi itu boga santri, itu boga masyarakat. Besar badana palingnya. Nah di akhirat pun sama, Jadi di akhirat pun itu sarua jeung di dunia. Awas, ia tidak usah ragu, itu paling diterangkan. Di bagian ilmu kasyaf. Akhirat itu sama persis jeung di dunia. Di mana engke di akhirat itu klasmen didominasi kedua kelompok. Hiji orang kaya, kedua pejabat. Itu orang-orang anu disebut sukses di mana? Di akhirat. Hiji orang kaya, kedua pejabat. Cing, kira-kira hebat kaya, hebat pejabat? Hah? Hebat kaya, hebat pejabat? Contoh ya, contoh. Jadi ayat misal orang terkaya se-Arab Saudi. Dijikan direngengkan jeung Salman, Raja Salman ya. Kira-kira mentereng Raja Salman, mentereng milioner nah? Raja Salman lah. Contoh misal di Brunei Darussalam. Ya ayat terkaya sebenarnya baru dihijikan jeung Hasanah Bolkiah. Kira-kira mentereng mana? Kira-kira jaraknya jauh apa dekat? Jauh lah. Saya orang mau melihat ayah hiji raja nu tebogan duit. Bener tak? Lamun raja pasti loba duit, tapi lamun loba duit belum tentu jadi raja. Nah di akhirat itu seperti itu. Cuma nu jadi bekal, nu jadi naon istilah teh, nu jadi pegangan, nu jadi harta di akhirat itu lain duit, tetapi amal soleh. Barang-barang? 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 Amal soleh ini adalah harta sesungguhnya di akhirat. Semakin banyak amal soleh yang dia peroleh, baik langsung dia dapatkan ataupun bonus-bonus karya-karya yang dilakukan setelahnya atau akarnya. Wa naktubu atharhum wa naktubu ma qaddamu atharhum. Seperti mana Imam Syafi'i misal. Imam Syafi'i kan waktu itu ngajar teh. Jadi ibadah teh. Jadi ibadah. Imam Syafi'i boga santri? Boga santri? Jadi boga santri tadi? Ilmu diamalkan? Nah itu juga termasuk deposit amal soleh anu terus ngalir ka saha? Ka Imam Syafi'i. Nah itu semua amal-amal konklusinya itu jadi harta saha? Jadi harta saha? Jadi Imam Syafi'i. Itu harta Imam Syafi'i. Amal-amal soleh. Jadi semua amal soleh itu akan jadi lancar harta. Jadi semakin tinggi amal soleh, karya-karya yang orang kujelema dilakukan di alam dunia, maka sekaya itulah nanti di akhirat. Sok coba kira-kira Mama Sempur itu orang hebat enggak? Hebat. Tapi kira-kira orang luar biasa enggak kesolehannya? Tapi lamun dibandingkan dengan Imam Syafi'i kira-kira kumaha? Jeung Imam Syafi'i kekayaannya. Ya seperti itu perbandingannya. Diurang dia aya jelema beunghar. Coba bandingkan jeung anu terkaya se Indonesia.
nu terkaya se Indonesia coba bandingkan jeung terkaya se Asia, bandingkan jeung terkaya sedunia, seperti itulah kekayaan seperti itu. Dan di akhirat pun persis seperti itu. Di amal soleh itu nggak sederajat, walaupun hebat itu nggak sederajat. Itu dari jalur apa? Kaya. Ayo dari jalur pejabat. Di mana jalur pejabat? Nah, para pejabat di itu adalah para ahli-ahlinya Allah. Bareng-bareng? Ahli-ahlinya Allah. Ahli-ahli tawakal, ahli-ahli syukur, ahli mahabbah. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu dekat dengan sifat-sifatnya. Nah, itu para pejabat-pejabat akhirat. Dan itu tidak besarwa tingkatannya. Cobain kira-kira camat sarua mau jeung bupati jeung presiden sarua mau. Bahkan presiden jeung presiden kan besarwa. Contoh misal Raja Indonesia anu ayeuna jeung misal Raja Brawijaya baheula sarua teh? Ya, itu sarua rajana tapi tidak sama levelnya. Sama orang dekat dengan Allah pun tidak sama. Tetap jenjangnya besarua, tergantung nanti seberapa dekat dia dengan Allah. Dan itu tidak ada batasannya. Kedekatan itu tidak ada batasannya. Saking luasnya sifat Gusti Allah, saking luasnya kehebatan Gusti Allah, tetap tidak ada yang bisa mengejar. Tapi dalam ketidakterbatasan itu terus tingkatan-tingkatan itu. Paham tak? Paham tak? Nah, disebut mustagil anu itu paling tidak dalam dua hal ini. Hiji imma dalam kesalehan atau dalam kedekatan kita kepada Allah. Itu mustagilan yang harus kita kejar tiap detik itu. Iman nambah amal soleh, iman nambah dekat dengan Allah. Itu tiap detik harus seperti itu. Tiap nafas seperti itu terus dikejar. Makanya agang sok niti pasadena wayahna nu arusaha. Ulah lepas tina sodako. Bareng-bareng ulah lepas tina sodako. Paling tidaklah 3 kali lah, pagi, siang, sore, malam 4 kali lah paling tidak. Nah, ini paksakan. Sebab itu golongan amal. Ulah lepas tina dikir, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Itu amal so. Ulah lepas tina mantap Pak Gusti. Karena itu akan menjadi regulasi jabatan orang harapan Gusti Allah. Jadi mantep ke Allah tawakal itu adalah jabatan. Sebenarnya orang kebagian RT mah gitu lah. Lumayan. Jadi RT lumayan. Benar teh? Daripada henteu bisa. Paling tidak usum ngabagikeun naon? BLT kan orang kebagian pada dihormat seetik lah ya cium tangan gitu kan. Ketika usum ya lumayan. Nah, orang yakin ke Allah itu adalah jabatan. Orang senang ke Allah itu jabatan. Ya. Sama ketika orang ayeuna ragu ka Gusti Allah, berarti orang teh sedang ngajauhan Gusti, sedang menyanyiakan fasilitas jabatan di Gusti Allah. Paham teh? Paham teh? Kabuka alam bikin lah teh. Kabuka kan? Nah, jadi disebut mustagil anu itu paling dia 2 hal. Satu, yang menambah amal soleh. Kedua, yang menambah kedekatan kita kepada Allah. Pahamnya? Nah, itu tidak boleh dilepas. Terus mustagil anu. Terus katunggu kata perkara. Tong lepas dalam kondisi apapun. Orang kan mereka golek dia bisa. Ya wakil, ya wakil, ya wakil. Gusti abdi mantap ka Gusti. Gusti abdi teragu ka Gusti. Gusti abdi yakin sakumaha besar masalah abdi, tapi ku Gusti ketika Gusti ditulungan mah moal aya nu bisa ngahalangan pertolongan Gusti. Kan ngomong gitu ibadah lain tah. Ibadah lain tah. Derajat lain. Amal saleh lain. Itu kan luar biasa. Pahamnya? Dan itu adalah terus-menerus dilakukan ke orang setiap napas, setiap kecil. Mudah-mudahan Allah ditolong. Amin. Pesan hidayah. Rabbana tawakkalna ilaik. Wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaik. Wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana tawakkalna ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
sadaya